Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Agusman SPD MPD dalam pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Walaupun kalian hanya belajar di rumah, saya berharap kalian tetap bersemangat, tentunya didampingi oleh orang tua tercinta. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang siklus menstruasi pada wanita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang fungsi organ reproduksi pada perempuan. Tentu kita masih ingat bahwa jika sel telur sudah masak atau matang, maka sel telur akan diteruskan ke tuba falopi. Pada tuba falopi inilah sel telur akan menunggu sel sperma. Jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka terjadilah proses kehamilan. Tapi jika sel telur pada tuba falopi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka yang terjadi adalah menstruasi. Bagaimana siklus menstruasi itu terjadi dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya? Pada video ini kita akan membahasnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan siklus menstruasi pada perempuan. Dan kembali saya mengingatkan bahwa budayakan menonton video sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang siklus menstruasi pada perempuan. Kita ketahui bahwa ketika ovum sudah masak, maka dia akan keluar dan menuju ke tuba falopi. Nah, di tuba falopi inilah dia akan menunggu sel sperma yang akan membuahinya. Nah, jika terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka proses kehamilan akan berlangsung. Tetapi ketika tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka proses menstruasi akan berlangsung. Sebelum kita membahas tentang siklus menstruasi, ada beberapa istilah yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah menarsi. Jadi menarsi itu merupakan menstruasi pertama pada perempuan. Biasanya menstruasi pertama ini terjadi pada perempuan ketika berumur antara 11 sampai 14 tahun. Walaupun ada kejadian terjadi lebih awal, yaitu sekitar 9 tahun, dan ada yang lebih lama menarsi ini terjadi, yaitu sekitar 15 tahun. Yang kedua adalah menopause. Jadi menopause itu di mana masa siklus menstruasi berakhir. Secara alami terjadi pada perempuan yang berumur antara 40 sampai 50 tahunan. Untuk lebih memahami tentang menstruasi,
menjelaskan dulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan siklus menstruasi itu, yaitu pada gambar pertama ini menggambarkan adalah produksi LH dan FSH, di mana produksi LH dan FSH ini dilakukan oleh kelenjar hipofisis. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, ini gambar yang kedua merupakan produksi hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi hormon estrogen dan hormon progesteron itu dihasilkan oleh folikel yang ada di dalam ovarium. Selanjutnya gambar yang ketiga itu merupakan keadaan folikel selama siklus menstruasi terjadi. Jadi ini adalah gambar folikel. Kemudian gambar yang terakhir yaitu adalah gambaran dari endometrium atau dinding rahim. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Ini fase menstruasi itu dimulai dari sini. Fase menstruasi dari ini ke atas. Kemudian yang kedua, fase proliferasi. Nah, fase proliferasi. Kemudian fase yang ketiga adalah fase sekretori. Perlu diketahui bahwa menstruasi pada perempuan itu waktunya berbeda-beda. Jadi ada perempuan mengalami menstruasi selama 28 hari, ada juga yang lebih, bahkan ada yang kurang dari 28 hari. Tapi secara normalnya siklus menstruasi itu terjadi setiap 28 hari. Jadi pada penjelasan nantinya ketika kita membahas menstruasi ini, kita mengambil dasar itu 28 hari. Masalah yang pertama yaitu fase menstruasi. Jadi fase menstruasi itu berada di sekitar di sini, dan seterusnya ke atas. Nah, pada fase menstruasi ini hormon progesteron dan hormon estrogen itu produksinya terhenti. Nah, akibat dari terhentinya produksi hormon estrogen dan progesteron ini akan menyebabkan dinding rahim atau endometrium ini akan melurus. Kemudian pada hormon VSH ini yang berwarna merah ini menggambarkan produksi hormon VSH. Kemudian hormon VSH ini akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Dia berada di sini. Produksi hormon estrogen dan progesteron pada fase menstruasi ini terhenti. Jadi dia terhenti dan tidak diproduksi sehingga menyebabkan dinding rahim menurun. Fase yang kedua adalah fase proliferasi. Fase proliferasi terjadi ketika sekitar hari ke-7 sampai hari ke-14 atau berakhirnya
atau berakhirnya fase menstruasi sampai terjadinya ovulasi. Apa yang terjadi pada fase proliferasi ini? Yang pertama, kelenjar hipofisis akan menghasilkan hormon FSH. Nah, makanya kalau kita lihat yang berwarna merah ini merupakan kelenjar FSH. Dia mulai meningkat di sini. Dia mulai diproduksi. Nah, ini ditandai dengan naiknya grafik dari sini ke sini. Terus yang selanjutnya adalah di mana hormon FSH ini merangsang terbentuknya ovum dalam folikel. Nah, ini. Jadi ini kalau fase menstruasi, pada fase menstruasi itu FSH ini memicu terjadinya folikel primer ini. Kemudian pada fase proliferase itu FSH ini akan mengubah folikel primer ini menjadi folikel sekunder. Ini folikel sekunder, nanti folikel sekunder akan berkembang menjadi folikel graft, folikel de Graaff, atau folikel yang sudah masak. Kemudian selain itu, FSH juga merangsang folikel untuk menghasilkan estrogen. Jadi FSH ini berfungsi untuk merangsang terbentuknya estrogen atau merangsang folikel untuk menghasilkan estrogen. Nah, di sini. Sehingga di dalam grafik ini hormon estrogen itu meningkat. Karena naik grafiknya naik berarti produksi hormon estrogen itu meningkat pada fase proliferase. Estrogen ini fungsinya adalah menyiapkan rahim dengan membentuk endometrium yang semakin menebal. Maksudnya ini menyiapkan rahim ketika terjadi pembuahan. Nah, jika terjadi pembuahan dengan adanya hormon estrogen ini, maka rahim sudah siap untuk menerima janin atau embrio yang hasil dari fertilisasi. Sehingga dinding rahim itu mulai menebal. Jadi estrogen selain untuk mempertebal dinding rahim, ternyata hormon estrogen ini juga merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon LH. Ini hormon LH. Jadi ketika estrogen dibentuk oleh folikel, diproduksi oleh folikel, maka hormon ini akan merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon LH. Hormon LH ini diproduksi dan meningkat secara mendadak. Nah, seperti pada gambar ini yang berwarna hitam merupakan hormon LH yang diproduksi meningkat secara mendadak. Nah, meningkatnya secara mendadak hormon LH ini akan menyebabkan keluarnya ovum dari folikel. Jadi dia akan keluar dengan adanya hormon LH tadi ini akan menyebabkan sel telur yang ada di dalam folikel akan keluar. Nah, sehingga keluarnya ovum dari folikel inilah yang disebut dengan ovulasi. Nah, setelah terjadi ovulasi, nah
maka produksi hormon estrogen itu terhenti. Jadi kalau kita lihat gambar, hormon estrogen ini merupakan yang warna biru. Nah, setelah terjadi ovulasi, maka hormon estrogen akan terhenti produksinya dan cenderung menurun. Berikutnya fase sekretori. Fase sekretori itu berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Jadi hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, apa yang terjadi? Ada folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Ini akan berubah menjadi corpus luteum. Sementara pada dinding rahim atau endometrium itu semakin menebal, dan hormon corpus luteum ini akan menghasilkan atau akan memproduksi hormon progesteron dan hormon estrogen. Sementara sel telur yang sudah masak tadi ini akan keluar dan ditangkap oleh infundibilum dan diteruskan ke tuba falopi. Jadi dia akan diteruskan ke tuba falopi. Nah, jika pada tuba falopi tidak terjadi pembuahan, maka akan diberikan sinyal tertentu agar corpus luteum ini tidak memproduksi hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, ini kalau tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum ini tidak akan menghasilkan hormon progesteron dan hormon estrogen seperti pada gambar ini. Nah, ini sehingga apa yang terjadi? Produksi hormon estrogen dan progesteron itu menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan endometrium meluruh. Nah, ini endometrium meluruh sehingga terjadilah yang namanya menstruasi. Menstruasi ini terjadi akibat tidak terjadinya pembuahan pada tuba falopi